Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kita di Al-Majidiyah TV. Teman-teman, gimana sih kabarnya di rumah semua? Pasti baik bukan? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga baik. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di segmen Subuhan Yuk kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Penasaran bukan siapa tamunya? Kita sambut tamunya, Al-Mukarram, Al-Ustad Saharuddin SPDI. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustaz, gimana kabarnya di subuh yang sejuk ini, Ustaz? Alhamdulillah. Insya Allah kita sehat walafiat semua, terutama keluarga Pondok Al-Quran Al-Majidiyah, yang insya Allah sudah memberikan kesehatan, nikmat Islam, sehingga kita bisa tadi sholat berjamaah dengan santri-santri, baik itu putra maupun putri. Alhamdulillah. Jadi kali ini di subuh ini saya mau bertanya-tanya sama Ustaz untuk menambah-nambah. Boleh. Jadi kita akan membahas tentang apa yang kira-kira, Ustaz? Alhamdulillah, Ustadz insya Allah akan membahas tentang amanah Allah terhadap orang tua. Jadi di dalam surah Al-Anfal ayat 28 Allah berfirman, wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Yang artinya, ketahuilah bahwa harta-harta kamu, anak-anak kamu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Nah, dari dua amanah ini Allah berikan, saya akan membahas tentang amanah anak terhadap orang tua. Kira-kira, Ustaz, ada berapa banyak, Ustaz, amanah orang tua kepada anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, dari yang akan kita bahas tadi yaitu tentang amanah anak terhadap orang tua, maka ada 4 pola, ya. Yang pertama, anak sebagai amanah bagi orang tuanya yang Allah titipkan kepada orang tua. Nah, dalam hal ini ya tentunya kita sebagai orang tua akan mendidik anak-anak itu, mengarahkan sesuai dengan ajaran agama Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Ada metode-metode yang baik dibuat orang tua untuk kepada anak-anaknya. Karena jelas setiap kita manusia ini menginginkan mempunyai anak. Mempunyai anak, karena itu adalah suatu hal yang wajib bagi orang tua. Maka Allah ketika menitipkan itu, ya otomatis sebagai orang tua harus mendidik anaknya yang sebaik-baiknya. Yang kedua, karena anak adalah sebagai generasi penerus. Nah, toh generasi ini adalah penerus orang tua, cerminan. Karena harapan orang tua buat anak-anaknya, ya, dialah yang akan memimpin keluarga. Walaupun anak itu memang belum kita bisa harapkan pemimpin apa skala besar, tapi yang pasti pemimpin keluarga itu sudah pasti. Nah, itu sudah pasti. Tidak bisa lagi dipungkiri. Yang lebih kecil lagi terhadap diri dia sendiri. Nah, makanya masalah amanah, ya, dititip kepada orang tua sesuai juga di hadis Rasulullah, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunsuranihi au yumajjisanihi. Jadi anak orang tua itulah yang akan mengorek-orek lembaran yang putih tadi. Mau kemana arah anak kita buat? Apakah dia kita didik secara Yahudi atau Nasrani atau Majusi? Kan tidak.
Jadi orang tua itu akan mewarnai anak itu ya yang lebih baik. Makanya pendidikan itu yang harus kita tanamkan pada anak. Terus anak sebagai generasi penerus, ya, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah, ya, inna fi yadis subani amrul ummati wa fi aqdami hayatah. Sesungguhnya di tangan pemuda itulah, ya, suatu urusan umat itu, dan hidup majunya suatu generasi. Nah, itu sudah pasti generasi ke generasi. Terus di kata-kata pepatah, ya, subbanul yaum rijalul khat. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan masa datang. Kalau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya itu, ya, the young today is the leader tomorrow. Nah, pemuda hari ini maka akan menjadi pemimpin yang akan datang. Kira-kira ada nggak pola-pola lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dititipkan pada orang tua untuk disampaikan kepada anak-anaknya? Ya, tadi kan Ustaz membahas 2 pola. Ini ada tadi 4 pola yang Ustaz buat. Ya, pola yang ketiga yang akan kita bahas yaitu anak sebagai tabungan amal bagi orang tua di akhirat nanti. Nah, kenapa seperti itu? Otomatis, ya, sebagaimana firman Allah, ijamatal insan in qata'a amaluhu illa min salasatin asya. Apabila, ya, seorang manusia itu meninggal, maka akan terputuslah semua amalnya kecuali ada 3. Yang pertama, shadaqatun jariyatun, ya, ilmu yantafi'u bihi aw waladun sholihah. Nah, kita ambil yang terakhir, waladun sholihah. Nah, inilah yang akan mengalir kepada orang tua dari anak-anaknya yang masih hidup di dunia. Maka itu adalah investasi. Maka harus investasi, harus baik kita buat. Ya, sama dengan kita mempunyai modal misalnya. Harus investasi itu kita manage yang baik. Jadi anak juga seperti itu, supaya ada investasi bagi orang tua untuk ketika dia sudah tiada. Nah, itu dia. Yang terakhir polanya adalah, ya, kita tidak memungkiri anak sebagai penghiburan atau penghiasan bagi orang tua di dunia. Nah, penghiburan itu apa? Ketika kita sudah bekerja lelah, sudah kita berusaha banyak. Nah, ketika kita berkumpul dengan keluarga anak-anak, itulah sebagai penghibur kita. Walaupun kita terasa lelah, ya terasa capek, ketika bersama anak itu akan mendatangkan gairah hidup lagi. Nah, penghiasan dimaksudnya apa? Penghiasan itu adalah cerminan. Ya, anak itu adalah cerminan orang tua. Ketika anak itu baik, mendapat misalnya dia punya gelar, dia terkenal di masyarakat dengan baik, maka nama itu akan menghiasi keluarga. Maka itu yang harus ditanamkan oleh orang tua tadi, pendidikan yang baik supaya dapat penghiasan yang baik juga. Itu bertimbal balik. Ya. Terus setelah ada 4 pola, otomatis ada kewajiban orang tua untuk menopang yang 4 ini tadi. Apa kewajiban orang tua? Orang tua harus memberikan hukum dasar, ya, hubungan harmonis terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan hablum minallah. Nah, hablum minallahnya itu dulu. Maka awalnya tauhid. Pelajaran tauhid itu kepada anak itu penting. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu pengenalan sang Khalik. Pengenalan sang Khalik kepada anak. Siapa Allah? Kenapa harus kita menyembahnya? Kenapa kita harus sholat? Apa itu sholat? Nah, itu harus kita berikan. Nah, itu skala kecilnya itu dari pendidikan dari orang tua. Anak itu akan tergambar dari keluarga kecil. Kalau dalam keluarga kecil itu misalnya sholatnya apa taat, selalu dikerjakan, anak itu akan mengikut terhadap orang tua. Nah, untuk yang lebih dalam lagi, maka menyekolahkan anak itu di tempat pendidikan Islam yang menjawab dunia akhirat tadi yang saya bilang. Ada dunianya, ada ilmu akhiratnya, dan itu harus sejalan. Nah,
Untuk kewajiban yang kedua, yaitu memberi dasar hukum kepada anaknya dalam hubungan orang sekelilingnya. Kenapa? Karena anak itu tidak bisa hidup sendirinya, atau manusia itu tidak bisa hidup sendiri, harus berkelompok. Nah, pasti ada orang-orang di sekeliling, dan itu harus kita berikan. Baik itu kepada ya tetangga-tetangga yang misalnya tidak satu agama, tidak satu keyakinan, tapi harus berbuat baik gitu. Dalam hal apa? Misalnya dalam dunia harus berbuat baik kepada tetangga-tetangga yang tidak satu akidah misalnya. Tapi kok dalam satu akidah ya dalam ilmu-ilmu syariat Islam harus kita beri dasar hukumnya tadi, hubungan masyarakatnya. Terus yang terakhir ya, harus memberikan ilmu yang kuat terhadap anak untuk menghadapi zaman generasinya. Kenapa? Karena kan setiap zaman itu berbeda-beda. Maka kita bekalilah ilmu pengetahuan. Agar supaya apa? Supaya dia dimanapun hidup, dimanapun berada, anak itu bisa hidup dengan ilmunya. Jadi ilmu itu penting. Ilmu itu penting karena dengan ilmu itu kita tidak akan tersesat, ya, tidak akan menjadi manusia yang tidak terarah. Gitu. Maka ilmu itu mengarahkan kita ke lebih baik untuk dalam segala hal. Nah, jadi ada 3 kewajiban itu untuk orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi bukan berarti tidak ada kewajiban anak kepada orang tua. Itu nanti di segmen lain akan kita bahas apa kewajiban anak terhadap orang tua. Oke teman-teman, seru sekali tidak tadi wawancara kita terhadap Al Ustadz. Semoga apa yang disampaikan Al Ustadz tadi bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya ke keluarga atau teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang ya. Ya, wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.